lagi karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di segala masa, di segala musim apapun yang kami sedang lewati. Kami tahu Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini kami rindu membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara untuk setiap kami lewat setiap firman yang akan kami dengar. Kami rindu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu lagi. Supaya di dalam dunia yang sementara ini kami tidak hanyut hilang dengan kefanaan yang ada di dunia. Tapi kami menemukan Kristus dan hidup kami bermakna di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali di dalam ibadah function pagi hari ini ya. Mungkin sebelum kita masuk dalam perenungan firman, perkenalkan nama saya Elizabeth. Buat yang belum tahu nama saya, gitu ya, saya tahun lalu sempat ke sini dan mungkin sudah banyak wajah-wajah baru, walaupun ada yang lama sepertinya ya. Tapi puji Tuhan pagi hari ini saya percaya kita akan sama-sama diberkati Tuhan. Siapa yang siap merenungkan firman Tuhan boleh angkat tangannya dong. Aduh, masih lapar nih kayaknya. Sekali lagi ya, siapa yang sudah siap merenungkan firman Tuhan boleh angkat tangannya dong. Ya ampun, angkatnya gini-gini loh ya. Jangan malu guys ya, puji Tuhan. Haleluya, saya percaya pagi hari ini kita semua sudah siap untuk merenungkan firman ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya diberi tema dengan judul This is not our home ya. Ini bukan rumah kita. Mungkin kalau saudara datang ke GKA Gloria Pacar lantai 5, mungkin saudara bisa bilang, iya memang ini bukan rumah saya. Rumah saya enggak di sini emang begitu. Nah, tapi kalau saya tanya sama saudara pagi hari ini ya, siapa yang punya alamat rumah pagi hari ini? Entah kos atau rumah orang tua, ya entah di mana kamu tinggal dah begitu. Ada enggak saudara yang punya alamat rumah pagi hari ini? Punya ya? Yang punya boleh angkat tangannya? Nah, jangan malu-malu. Ada yang enggak punya alamat rumah ta? Enggak jawab ya kayaknya. Kasihan loh gak ada yang, kalau ada yang enggak ada alamat rumahnya bingung. KTP sudah punya semua saudara? Ada yang belum punya KTP? Punya ya, pasti di KTP ada alamat rumahnya kan. Nah, kira-kira kalau Anda pulang kemana? Ke rumah tetangga, rumah teman, atau ke alamat rumah saudara? Atau ke tempat tongkrongan game online saudara begitu. Rumah saya di tempat game online bukan di alamat rumah itu begitu. Atau saudara nongkrong di kafe mana begitu yang tempat langganan saudara yang saudara anggap malah lebih rumah dibandingkan alamat rumah saudara begitu. Nah saudara mempunyai tempat di mana Anda bisa pulang dan merasa aman di sana itu adalah satu kebutuhan yang gak bisa kita tolak begitu ya. Setiap kita pengen punya tempat di mana kita selalu datengin dan kita waktu ada di sana kita merasa aman gitu ya. Nah saudara waktu saya sekolah, ini bukan saya ya, saya cuma ambil gambar aja begitu. Nah waktu saya sekolah, satu pengalaman yang paling menarik yang saya inget dulu waktu sekolah, salah satunya ya, jadi nggak cuman ini, tapi salah satunya ini, yaitu waktu bel bunyi, jam pelajaran selesai itu bunyi teng neng 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 itu ya. Itu rasanya senengnya luar biasa karena biasanya udah jam siang, jam lapar, panasnya luar biasa begitu ya. Pas bel berbunyi itu langsung senengnya luar biasa. Kenapa? Karena saya ingat bentar lagi pulang. Pulang rumah dan bayangan saya tentang rumah itu tempat yang
dingin, ada AC-nya. Ya kalau di sekolah kan jarang yang ada AC-nya. Zaman dulu tempat saya sekolah sih nggak ada AC-nya, nggak tahu kalau zaman sekarang. Setahu saya kalau di Petra itu udah mulai ada yang pasang AC tuh, saya nggak ngerti deh ya. Nggak tahu di sekolah Anda ada AC-nya nggak? Kalau di gereja ini ada sih ya. Kalau di sekolah Anda ada AC-nya nggak? Ada ya, kalau ada puji Tuhan ya saudara. Zaman saya dulu gak ada. Jadi waktu saya pulang, bayangan saya di rumah itu senengnya luar biasa, adem. Di rumah sudah ada makanannya, disiapin begitu ya. Lapar tinggal makan, gak usah repot-repot cari-cari ojol gitu ya. Pesen gak usah, tapi di rumah sudah ada. Terus yang paling menyenangkan adalah nonton TV. Sekarang udah gak nonton TV ya, nonton YouTube. Kalau zaman dulu masih saya nonton TV, saudara. Dan di film-film itu jadi yang dinanti-nantikan. Dan punya rumah ini adalah satu kesempatan yang sangat menyenangkan sekali, saudara ya. Dan punya rumah itu satu kebutuhan kita. Tapi satu kabar buruknya adalah rumah kita di dunia tidak pernah awet. Gitu. Saudara punya rumah di dunia itu bisa lapuk. Saudara kalau pengen lihat rumah lapuk gimana caranya? Biarin aja rumahmu nggak usah di maintenance tiap bulan. Nggak usah disapu nih ya lantai, biarin gini aja terus nggak usah disapu, nggak usah dipel. Kalau hujan bocor biarin aja. Kira-kira rumah Anda jadi apa itu ya lama-lama? Ada sarang laba-laba di ujung-ujung, biarin aja gitu. Besti sama laba-laba. Kasian gitu ya, memelihara binatang tambahan di rumah begitu. Nah kalau saudara pengen lihat rumah cepet lapuk, biarin aja. Tapi kalau saudara punya rumah di dunia, saudara mau perawatan gimana pun, tapi kalau sudah tambah umur memang tambah lama akan tambah rusak. Saya kira rumah sementara di dunia itu seperti itu saudara ya. Gak cuman rumah, badan kita pun itu adalah satu bagian yang juga lama-lama juga akan ada tanggal kadaluarsanya begitu. Kalau Anda masih kecil, masih muda, mungkin kekuatannya masih luar biasa ya. Saudara hiking, naik turun. Gak capek saudara. Olahraga, latihan, angkat beban gitu ya. Berapa jam, masih kuat saudara. Kalau sudah umur 40, 50, Anda mau angkat beban, bisa 1 jam aja udah bagus begitu. Kecuali Anda memang rutin latihan begitu ya. Lari, naik turun tangga, mulai capek. Makanya di lantai ini kan ada lift ya. Tapi biasanya liftnya dipakai untuk siapa? Anak muda juga pakai ya. Ya boleh pakai lah anak muda, tapi diprioritaskan untuk yang lebih tua biasanya. Gitu, iya gak sih? Iya gak? Enggak. Wow, halo sepi sekali ya hari ini. Oke, nah teman-teman di dunia kita akan mengalami yang namanya penuaan. Semuanya akan makin pudar, semuanya akan makin hilang. Juga termasuk hidup kita. Nah teman-teman kita mau buka satu bagian di dalam Alkitab di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Lalu dilanjutkan sampai 2 Korintus 5 ayat pertama sampai yang ke-10. Tapi kita akan membacanya itu per bagian aja supaya saudara nggak lupa. Karena kan ayatnya agak panjang ya guys. Jadi kayaknya perlu per bagian supaya saudara juga nggak lupa. Itu tadi baca apa. Soalnya biasanya kalau anak-anak zaman sekarang baca lembar pertama, oh ya masih ingat lembar ke-20, halaman depan udah hilang. Tadi baca apa ya begitu. Nah pagi hari ini kita mau coba lihat surat dari Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah surat ini sebetulnya ditulis oleh Paulus begitu ya, dan isi suratnya sebagian besar ngomongin tentang 2 hal ini saudara ya. Yang pertama yaitu tentang kesaksian pelayanan Paulus.
di mana pelayanan Paulus itu nggak selalu menyenangkan. Pelayanan Paulus ngalamin penderitaan dan penderitaannya macam-macam. Ngalamin dicaci maki, disiksa, diasingkan, didera dan berbagai macam hal dialami Paulus karena pelayanan mengiring Tuhan. Tapi satu kabar baiknya adalah di tengah segala penderitaan yang Paulus alami, ada anugerah Tuhan dan hanya anugerah Tuhan yang memampukan untuk melayani dengan segala kemampuan terbaiknya. Walaupun Paulus bilang kemampuan terbaikku itu tetap rapuh dan terbatas dan dia sebut sebagai bejana tanah liat. Gitu ya. Jadi bejana tanah liat itu bejana yang sangat mudah pecah. Beda kayak kalau kamu mungkin pernah baking, pernah bikin kue gitu ya. Wadah yang paling dianjurkan tuh wadah aluminium gitu. Karena dia suhunya bisa tahan panasnya dan lain sebagainya. Paling aman juga kenapa aluminium? Karena jatuh pun nggak pecah. Kalau barang Anda semuanya kaca pecah belah, ya siap-siap pecah begitu. Apalagi tanah liat, dia sangat mudah pecah. Dan itulah yang Paulus pakai sebagai gambaran bahwa kemampuan terbaiknya, kehidupannya di dunia ini itu seperti bejana tanah liat. Tetapi hanya anugerah Tuhan yang memampukan dia untuk terus melayani. Dan ini pesan pertama yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan pesan kedua yang kita bisa lihat sama-sama juga adalah pembelaan terhadap pelayanan Paulus. Karena di dalam jemaat Korintus ada yang Paulus sebut sebagai rasul-rasul luar biasa. Dan rasul-rasul luar biasa ini adalah mereka yang menyamar untuk menghasut jemaat untuk mengikuti ajaran yang lain. Sehingga saya tulis di situ rasul-rasul luar biasa palsunya begitu ya. Saudara kalau hari-hari ini kan sering orang ditanya, halo gimana kabarnya? Jawabnya apa saudara? Luar biasa begitu ya. Pernah jawab kayak gitu saudara? Sebetulnya luar biasa ini ngambang. Kamu bisa luar biasa baik atau kamu bisa luar biasa berantakan begitu. Ya kan? Jadi jawaban luar biasa ini sebetulnya ngawang. Ya kalau misalnya ditanyain, kamu pengen makan apa? Terserah, mana ada makanan terserah begitu ya. Judulnya terserah nggak ada. Jadi kalau ditanya kabarnya, saya cenderung lebih suka ngomong baik atau enggak baik. Karena itu jelas. Kalau luar biasa apa? Enggak tahu. Nah saudara, makanya di sini Paulus juga menghadapi kondisi rasul-rasul yang luar biasa palsu. Nanti saudara kalau pengen lihat palsunya seperti apa, saudara bisa lihat di ayat-ayat ini. Gitu ya. Nah tapi pagi hari ini kita mau coba lihat 3 bagian dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Ini saya bagi-bagi ya saudara, bagi 3. Yang pertama dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kemudian di bagian yang kedua nanti ayat di pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 6 sampai yang ke-10. Jadi kita akan baca per bagian ini. Nah saya mengajak kita untuk membaca bagian yang pertama saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya mengajak saudara membuka Alkitabnya masing-masing, entah di handphone, entah Alkitabnya saudara bawa begitu ya. Saudara boleh baca ayat ini sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang sudah ketemu boleh bilang yes. Oke, belum semua, ditunggu ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah
kekal. Amin. Nah, saudara-saudara, saya memberi topik untuk bagian ini dengan judul fokus hidup kita di dunia, begitu ya. Fokus hidup kita di dunia. Nah, saudara, ini adalah kelanjutan dari bagian yang sebelumnya sebetulnya. Jadi, kalau saudara pengen memahami bagian Alkitab, saudara perlu baca Alkitab itu lengkap, jangan potong-potong ya, saudara. Nah, termasuk pagi hari ini kalau kita mau belajar dari ayat 16 sampai 18 lalu pasal 5 ayat 1 sampai 10, ini ada kaitannya dengan bagian sebelumnya, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Ini saya bacakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dan saya langsung beri warna merah supaya saudara langsung dapat poinnya. Di dalam ayat ini sedang membahas tentang adanya kebangkitan, saudara. Jadi di dalam dunia ini kita tidak berhenti pada sebuah akhir, yaitu dikubur. Villa Yellow Flower, ada yang tahu? Villa Yellow Flower, pernah ke sana, saudara? Enggak pernah ya? Oh, enggak tahu? Enggak tahu Yellow Flower? Hah? Iya, kembang kuning, bener. Ada yang pernah ke sana, saudara, Villa Kembang Kuning? Pernah enggak? Ada yang mau bermalam di sana? Mau ya, mending ke Tretes ya toh, mending ke Trawas atau ke Batu ya kan, daripada ke Villa Yellow Flower. Nah, saudara, kehidupan kita tidak berakhir pada waktu kematian, tetapi di dalam ayat yang ke-14 tadi, kita belajar satu hal penting, yaitu setelah kehidupan di dunia berakhir, ada yang namanya kebangkitan. Ya, saudara mungkin saudara bingung, apa lagi nih kebangkitan? Mikirin ujian akhir semester aja udah sakit kepala begitu ya. Ini apa lagi kebangkitan. Nah, saudara, nanti kita coba lihat apa kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, saudara, siapa yang di sini pernah lihat peta? Minimal lihat Google Map deh. Pernah ya? Kalau kamu nggak tahu jalan, kamu akan paling gampang cari di Google Map. Search, alamatnya di mana? Tadi ya, sudah punya alamat kan? Nah, tinggal masukin aja alamatnya di mana. Kalau nggak tahu jalannya, nanti Google Map yang kasih tahu. Walaupun Google Map bisa bikin Anda nyasar, begitu. Dimasukin jalan-jalan buntu, karena mapnya gak update begitu ya. Tapi paling nggak menolong saudara punya gambaran. Nanti setelah ini Anda harus kemana, lewat mana, begitu ya. Dan kalau Anda tahu arahnya, perjalanan Anda lebih enak. Ya dong, nggak perlu harus nyasar-nyasar begitu. Nah, teman-teman, kalau mau digambarkan, sebetulnya hidup orang percaya ini punya rute yang seperti ini, saudara. Ya, yang pertama hidup di dunia. Saudara lahir di dunia, nggak pernah minta sama Tuhan, tapi Tuhan kasih. Dan Anda punya hidup di dunia sejangka waktu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jumlah waktunya beda-beda begitu. Tapi setiap kita waktu ada di sini, masa-masa sekarang kita masih bisa ibadah, kita masih hidup di dunia. Benar ya? Ada yang koma di sini? Enggak ya, masih sadar semua kan? Nah, setiap kita punya 3 rute ini, saudara. Terutama untuk orang-orang yang percaya, hidup di dunia. Kita ada dan bergerak di sini, berkarya di dunia. Kita melakukan berbagai macam hal, kita ngalamin berbagai macam hal. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, hidup di dunia itu sementara. Ya, hidup di dunia itu sementara. Tidak selamanya kita tinggal di dunia. Kemudian rute selanjutnya yaitu yang kedua ini, saudara. Agak-agak enak ngomongnya, tapi ini fair-fairan aja karena kita akan ngalamin ini, saudara. Kematian gitu ya, kematian. Tapi di dalam menghadapi kematian kita bisa ingat satu hal tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena Kristus bangkit,
kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, bisa jadi kematian adalah akhir segalanya. Waktu kita sudah meninggal, sudah nggak ada lagi yang kita bisa harapkan, begitu ya. Tapi saudara, di dalam rute perjalanan hidup orang yang percaya, kita punya 2 kehidupan dan 1 kematian. Walaupun orang hidup di dunia nanti akan menghadapi kematian, semua orang akan mati ya, nggak ada yang hidup kekal, nggak ada. Semua orang akan mati, baru orang itu akan masuk dalam kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan waktu kita hidup di dalam kekekalan, kita hidup bersama dengan Yesus Kristus di sorga selamanya. Gitu. Jadi kita tidak tinggal dalam kematian kekal, tinggal di fase nomor 2, enggak. Tetapi kita hidup bersama dengan Yesus di sorga yang kekal, gitu, selamanya. Nah, saudara, ini adalah bagian yang perlu saudara mulai ingat. Hidup kita tidak selamanya di dunia. Jadi perhatikan apa fokus hidup kita. Jangan kita fokuskan mata kita pada hal-hal yang sementara, sedangkan suatu hari nanti kamu akan pergi dan meninggalkan semuanya. Waktu kita mati, kita nggak bawa pulang handphonemu yang paling mahal. Waktu kita mati, kita nggak bawa mobilmu yang paling mahal, rumahmu yang paling gede, pasanganmu yang paling cakep, anak-anakmu yang paling keren, nggak dibawa, saudara. Ya, waktu saudara meninggal, saudara seorang diri dan Anda akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu saudara, dengan satu sudut pandang yang demikian, makanya Paulus itu mengajar kepada jemaat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Tadi kita baca sama-sama ya, ini saya coba munculkan dari terjemahan baru 2. Jadi sekedar info, jadi Alkitab yang tadi kita baca sama-sama terjemahan baru 1 dan sudah ada terjemahan baru 2. Bukan artinya terjemahan yang lama salah, enggak, tapi dipermudah supaya kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, ini saya munculkan terjemahan baru 2 supaya saudara bisa lihat bedanya. Nah, di situ dituliskan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Nah, saudara, kalau saya bertanya kepada beberapa teman-teman, apa sih artinya tawar hati? Biasanya mereka bingung. Kalau es teh manis, kebayang. Oh ya, ada gelasnya, isinya teh, rasanya manis. Tapi kalau tawar hati, mereka agak bingung. Ya apa tawar hati itu, begitu ya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan aslinya, dan dalam terjemahan bahasa Inggris juga, kita bisa dipermudah untuk memahami bagian ini. Tawar hati itu artinya menjadi takut, hilang keberanian, atau putus asa, saudara. Nah, di dalam ayat ini berarti kita juga bisa menerjemahkan, sebab itu kami tidak putus asa. Kami tidak menjadi penakut, kami tidak hilang keberanian. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Diperbarui dari hari ke hari ini, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18, di situ bicara tentang diubah semakin serupa dengan Kristus. Jadi teman-teman, biasanya kalau orang ngalamin kemerosotan secara lahiriah, orang itu ngalamin ketakutan yang luar biasa. Misalnya, saudara kakinya sakit aja, paling sederhana nih ya, saudara lagi jalan di rumah, ada meja, lalu enak-enak jalan gak lihat, coba jentik kaki saudara kena ujungnya kursi. Kira-kira respon Anda akan, wah hore, kejedok akhirnya. Begitu. Enggak ya saudara, waduh, walaupun cuma jentik kaki saudara. Kecil, tapi kena sakit sedikit aja Anda sudah teriak luar biasa. Baru jentik kaki, belum sakit yang parah-parah. Gitu. Nah saudara, kehilangan atau kesehatan, kehilangan kesehatan, orang mulai khawatir.
orang mulai ketakutan, baru kesehatan atau yang lain. Ada orang yang kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, atau kemerosotan yang lain-lainnya begitu ya. Mereka bisa tawar hati. Tetapi di dalam ayat ini kita diingatkan lagi Paulus menghadapi tekanan, penderitaan di dalam kehidupan. Dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia tahu dari hari ke hari manusia batiniah ini yang menjadi fokus kehidupannya. Dia diubah semakin serupa dengan Kristus. Bahkan di dalam ayat yang ke-17 Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Wow ya, kalau saudara mau tahu penderitaannya Paulus, saudara bisa baca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Itu bukan penderitaan ringan mungkin buat kita hari ini. Tapi buat Paulus, Paulus bilang di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, setiap penderitaan yang dialami Paulus itu bukan satu hal yang sia-sia, tetapi menjadi satu bagian yang berharga. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang hidup bagi Kristus. Dan hidup bagi Kristus tidak selalu menyenangkan, saudara, kabar buruknya dan kabar baiknya. Dan justru lewat rintangan yang tidak mudah itu mempersiapkan kita. Kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, akan menghasilkan, itu berarti kita dipersiapkan untuk siap berjumpa atau memasuki dalam kemuliaan kekal. Yang nilainya jauh lebih berharga dari apa yang kita alami hari-hari ini. Nah jadi saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sekarang kita bisa mengerti berarti fokus hidup kita bukan lagi yang hidup di dunia ini, tetapi fokus kita pindah nih ke hidup yang kekal. Fokus kita tidak sedang berjalan pada kefanaan yang sementara, tapi kita sedang memfokuskan pikiran kita, hidup kita untuk menuju kepada kekekalan, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jadi saudara, bahkan di dalam ayat 18 tadi kita baca sama-sama, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, apa yang kekal itu? Nanti kita lihat di dalam bagian selanjutnya. Jadi paling enggak di dalam bagian ini, bagian yang pertama kita belajar satu fokus yang baru. Yaitu kita memfokuskan pikiran kita, hidup kita pada apa yang kekal, saudara ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini saya kasih contoh. Ada satu diagram Maslow namanya. Buat saudara yang belum kenalan sama Maslow, nggak apa-apa, saya juga nggak kenal sih. Cuman ini teorinya aja yang dia buat begitu ya. Setiap orang itu punya 5 tingkatan kebutuhan begitu ya. Nah kebutuhan yang paling bawah itu namanya kebutuhan fisiologis. Contoh, gaji, makan, minum. Ya kan? Semua orang butuh ya. Siapa yang gak butuh makan? Gak mungkin, pasti pulang udah mikir, wah ini nanti jajan di mana ya paling. Nongkrong di mana ya paling enggak begitu ya. Kebutuhan fisiologis ini paling bawah. Kemudian kalau naik sedikit, setelah fisiologis orang butuh yang namanya keamanan. Kalau saudara sudah bekerja, mungkin saudara bakal nanya, ada asuransi kesehatan enggak? Ada BPJS enggak gitu ya mungkin. Atau Anda sedang asuransi apakah begitu ya, yang lain-lain begitu. Kenapa orang butuh asuransi? Karena orang butuh keamanan, rasa aman begitu ya. Lalu selain itu ada kebutuhan yang lain lagi di atas itu, yaitu kebutuhan sosial. Dikasihi, memiliki, ya, dicintai. Nah biasanya kalau anak-anak muda bicara dicintai, ya punya orang lain, wah langsung senyum-senyum. Langsung ketawa-ketawa. Nah saudara, ini kebutuhan yang ketiga, kemudian naik lagi. Yang keempat, yaitu
penghargaan. Ada orang yang butuh dihargai. Soalnya, wah tadi WL-nya bagus banget. Kalau nggak ada yang muji, kalau dia kebutuhannya nomor 4, dia bisa minder. Tadi nyanyinya bagus gak ya? Tadi nyanyinya fales gak ya? Kalau dipuji, wah kamu luar biasa ya tadi pelayanannya. Wah langsung dia berbunga-bunga. Gitu. Luar biasa, ini akan dilanjutkan lagi begitu. Dan sederhananya cuma dipuji aja begitu untuk yang kebutuhan yang keempat. Kemudian yang terakhir self actualization begitu ya. Aktualisasi diri, orang kepengen jadi lebih baik lagi, dapat pengakuan yang lebih banyak lagi, skillnya dikembangkan lebih banyak. Dan ini kebutuhan yang paling atas. Nah saudara memiliki kebutuhan ini di dalam kehidupan kita adalah normal sebetulnya. Karena kita masih manusia ya. Ya, benar gak saudara? Ya, punya kebutuhan-kebutuhan ini adalah kebutuhan yang normal. Tapi kebutuhan ini bisa jadi masalah yang besar kalau Anda lebih memfokuskan pada kebutuhanmu dibandingkan Kristus. Kristus tidak lagi yang utama dibandingkan kebutuhan perutmu. Itu jadi masalah, saudara. Kalau Kristus tidak lagi yang lebih utama dibandingkan pasanganmu, jadi masalah, saudara. Waktu Kristus tidak lebih penting daripada pengakuan dirimu, itu akan jadi masalah, saudara. Nah, saudara, di mana fokus kita? Ini yang perlu kita renungkan sama-sama. Nah, seharusnya semakin lama kita semakin banyak tahu tentang Tuhan, mata kita harus semakin lihat Kristus lebih besar daripada segala kebutuhanmu. Adakah Kristus kau lihat lebih berharga dibandingkan uang? Atau prestasi? Atau pasangan? Atau asuransi? Jaminan? Atau pengakuan? Ucapan-ucapan selamat untukmu begitu ya. Adakah Kristus masih jauh lebih berharga dari itu semua? Dan pagi hari ini kita diajak sama-sama supaya mari kita coba cek. Jangan-jangan fokus hidupku udah mulai berubah. Bukan lagi Kristus, tapi yang lain. Nah saudara, ini bagian yang pertama. Di mana fokus hidup kita. Dan pastikan fokus hidup kita pada yang kekal. Dan yaitu pada Kristus yang bangkit itu. Ya, kemudian bagian yang selanjutnya, saudara, yang kedua, ini waktunya kurang berapa lama ya, nanti takutnya saya kepanjangan ngobrol. Oke, saya lanjutin dulu aja. Bagian yang kedua yaitu ayat yang pertama sampai yang kelima, saya cepat aja. Ya, di dalam bagian yang kedua kita diajak untuk melihat atau memahami apa sih yang kekal itu, begitu ya saudara. Di dalam bagian selanjutnya kita melihat perbandingan antara hidup di dunia dan kebangkitan dan hidup yang kekal itu. Di dalam ayat yang pertama, gambaran tubuh kita itu digambarkan seperti kemah. Kalau Anda pernah pergi camping waktu zamannya, nggak tahu sekarang masih ada pramuka nggak saudara? Masih ada nggak? Kayaknya budayanya udah jauh banget nih sama saya nih. Kalau zaman saya dulu masih ada pramuka saudara. Jadi kalau tiap Jumat, Sabtu, Minggu masih ada camping. Kita pergi dalam satu tempat, lalu kita bangun tenda sama-sama, tinggal di dalamnya. Hujan ya kena hujan, airnya masuk tenda ya udah gitu, basah-basah. Terus belum nanti kalau ada ulet, ada semut, ya udahlah makanan sehari-hari karena camping begitu. Bukan tinggal di hotel begitu ya. Nah saudara camping atau punya kemah itu bisa dibongkar kapanpun. Kalau saudara sudah selesai tinggal di situ, dibongkar, dilipat tendanya. Dan itu menjadi gambaran juga kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini kemah kita bisa dibongkar kapanpun. Ya, tetapi bicara tentang kebangkitan dan hidup yang kekal, di situ kita bisa melihat di mana Allah membuat tempat kediaman di sorga kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia dan bahkan ngengat pun tidak akan membuat kemah itu rusak. Gitu ya. Nah saudara, Tuhan menyediakan hidup kekal di sorga yang kekal bagi orang yang percaya. Kemudian yang kedua,
Selama kita tinggal di dalam kemah, dalam tubuh yang sementara, kita mengeluh, ngomel. Karena kita kepengen mengenakan kediaman yang kekal itu. Mengenakan kediaman yang tidak dimakan oleh ngengat. Tetapi di sorga kita bisa berjumpa dengan tempat yang aman dan tenang. Dan kita selalu kepengen cepat-cepat kalau bisa ke sana dah begitu. Bagi orang-orang yang sudah lelah di dunia, misalnya kalau dengar tentang kekalahan, Tuhan cepet dah pulang, panggil aku pulang. Udah capek di dunia. Kenapa? Karena lebih enak di sorga. Semuanya nggak ada air mata, nggak ada capek. Semuanya penuh dengan sukacita. Kita tinggal tenang bersama dengan Bapa di sorga. Tapi kalau di dunia kita tiap hari kerja keras, kita ngalamin kesulitan ini itu, dan kita bisa mengeluh banyak hal. Dan di dalam ayat yang keempat, di dalam kemah di dunia yang sementara kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Berat sekali begitu ya. Tapi di dalam ayat yang kelima, di sini kita bisa melihat sama-sama akan ada kebangkitan dan hidup yang kekal dan bahkan itu dijamin sendiri oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini siapa, Saudara? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Ya, satu hakikat dengan Bapa dan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ini bukan kuasa. Roh Kudus ini bukan sekedar kekuatan gitu ya. Bukan fenomena ataupun perasaan Saudara. Oh nanti kalau nangis, oh ini Roh Kudus datang. Enggak, Saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan Tuhan menjamin hidup yang kekal dengan pribadinya sendiri, Saudara. Dan Roh Kudus ini hadir berkarya dalam hidup orang percaya. Dia melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia. Dan bahkan Roh Kudus menjadi jaminan atas janji keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi kalau sederhananya gini, Saudara. Hidup kekal ini udah pasti kita dapat. Kenapa? Karena sudah dijamin, ada garansinya, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi kalau Anda misalnya kasih deal biasanya salaman kan. Tapi tanda jadi tentang keselamatan itu enggak cuma salaman, tapi Tuhan memberikan dirinya bagi kita. Dan ini bagian yang kedua, kekekalan ini dijamin oleh Roh Kudus. Dan bagian yang terakhir, Saudara. Di dalam ayat 6 sampai yang ke-10 kita diajak untuk melihat. Lalu setelah kita tahu yang kekal, kita tahu fokus hidup kita sekarang harus pada yang kekal. Gimana? Sekarang kan kita belum masuk dalam kekekalan nih ya. Kita masih hidup di dunia yang sementara. Nah, Paulus memberikan cara hidup di dunia yang sementara ini. Paling nggak ada 4 Saudara yang saya bisa catatkan buat kita pagi hari ini. Yang pertama, tabah. Tabah, sabar. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu sebetulnya confident. Percaya diri. Walaupun dia ngalamin tantangan yang berat, ngalamin kesulitan yang berat, dia tidak tawar hati atau putus asa, tetapi dia tetap mengerjakan yang baik karena dia tahu dia tidak sedang hidup dalam kefanaan dunia, tapi dia tahu dia sedang menuju pada kekekalan. Kan ada Roh Kudus yang berjalan dengan dia, bukan tawar hati. Dan dia tahu bahwa selama di dunia ini kita ada di kemah yang jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Saudara, jadi tabah, punya keyakinan, percaya diri. Bukan pada diri kita yang kita percaya, tapi pada Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Kemudian yang kedua, cara hidup di dunia yang sementara yaitu hidup karena iman. Bukan lagi berdasar pada apa yang kelihatan, tapi hidup karena iman pada Tuhan. Saudara, hari-hari ini ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang ngalamin PHK, ya, dan kesulitan ekonomi semakin nyata di mana-mana. Harga semakin mahal. Kalau saudara mau cari makan aja sekarang naik harganya, saudara ya. Kadang kalau kita mau lihat dengan mata kepala kita, lihat sekeliling kita, lihat berita ini itu,
kita bisa stres. Wih, susahnya luar biasa ya. Hidup kok makin lama makin susah, gimana ini aku sekolah ya belum selesai, kerja ya belum bisa, gimana ini hidup ini ya. Saudara, nanti pun kalau kita sudah bekerja, kadang saudara bisa putus asa. Kalau Anda meletakkan iman saudara pada hal-hal yang sementara. Tapi pagi hari ini kita diajak belajar hidup di dalam iman pada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ayat yang ke-9, di situ kita bisa lihat satu poin yang penting, yaitu hidup memuliakan Tuhan dengan kesementaraan hidup kita. Walaupun kita tahu jumlah waktu kita di dunia ini terbatas, tapi kita tahu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal sehingga kita hidup bagi Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-10 kita diingatkan ada yang namanya pengadilan Kristus nanti one day. Di dunia ini penuh dengan keadilan yang tidak adil. Hakim bisa disuap, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan mungkin saudara pernah ngalamin bisa jadi korban ketidakadilan. Tapi saudara, Tuhan itu maha adil, Tuhan maha tahu. Dan waktu berjumpa dalam kekekalan nanti bersama dengan Tuhan, ada yang namanya pengadilan Kristus, di mana setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Tuhan maha adil. Dan satu fakta yang mengecewakan adalah dalam kesementaraan hidup ini, manusia lebih suka mencari apa yang fana sebetulnya. Untuk memuaskan hawa nafsu, kepuasan diri dibandingkan mencari yang kekal dan Tuhan. Nah saudara, tapi di dalam kegagalan manusia untuk hidup dan mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya, Kristus datang menukar kegagalan kita dengan 3 hal. Kristus memberikan pengampunannya lewat salib Kristus. Kristus memberikan pengudusan lewat darahnya. Kristus memberikan kepastian hidup kekal karena kebangkitannya. Jadi saudara, kita memang gak akan pernah bisa berhasil dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita memandang kepada Kristus, kita menemukan makna di dalam kesementaraan hidup ini. Kita menemukan apa yang kekal karena Kristus sudah menunjukkannya kepada kita. Lewat salib Kristus dan melalui 3 hal ini, pengampunan, pengudusan, dan hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang sudah mengenal ketiga hal ini, kita hidup bagi Tuhan. Kita bisa mengalami penderitaan. Orang Kristen bukan anti penderitaan, enggak. Dan juga bukan cari-cari penderitaan, enggak. Saudara. Kita hidup biasa aja, penderitaan datang sendiri, begitu. Tetapi di dalam penderitaan itu justru kita belajar untuk melatih hidup kita, melatih fokus kita. Apakah mata kita tetap tertuju kepada Kristus atau yang lain. Tapi setelah kita mengenal Kristus, biarlah hati kita, pikiran kita tetap tertuju di dalam Dia. Dan setiap orang mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketabahan dalam penderitaan hidup. Dan bahkan dia dimampukan untuk terus mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita mau baca satu ayat yang terakhir saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Di depan sudah ada, kita baca sama-sama ya ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 15, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi saudara-saudara, biarlah renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus mengarahkan mata kita pada apa yang kekal. Yaitu pada Kristus dan karyanya yang telah menebus kita. Kejarlah yang kekal. Karena hidup kita menuju pada kekekalan. Hidup kita tidak tinggal dalam yang sementara ini di dunia. Mungkin di dunia kita bisa ngalamin kesulitan, kehilangan, penderitaan gitu ya. Tapi itu bukan akhir segalanya.
Karena kita tahu Kristus telah menang. Dan di dalam kemenangannya kita punya pengharapan dan kekuatan setiap hari untuk mengiring Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kembali diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini cuma sementara. Ampuni kami yang mungkin lebih pusing dengan kesementaraan hidup kami, dan kami lupa bahwa hidup kami sebetulnya sedang menuju kekekalan, dan Kristus sudah mengerjakan itu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya mengarahkan hati pikiran kami pada yang kekal. Seperti Kristus yang telah mati bagi kami pun mau belajar hidup bagi Kristus. Kami yang tidak lagi hidup dalam kematian dosa kami telah diampuni, kami diberi hidup yang baru. Biarlah kami tetap memandang kepada Kristus dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala keberdosaan kami. Biarlah pagi hari ini kami mau memperbarui komitmen kami di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami tidak semakin lama semakin pudar mengiring Tuhan. Tapi semakin hari mata kami semakin melihat salib Kristus semakin jelas. Lebih terang dari yang lain. Lebih dari kebutuhan-kebutuhan kami. Lebih dari penderitaan-penderitaan kami. Biarlah salib Kristus itu yang menjadi yang utama di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami yang lemah dalam kebutuhan, dalam kesulitan, tantangan hidup. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahkan dalam penderitaan pun tangan Tuhan yang penuh kasih tidak pernah membuang kami. Tapi justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin nyata. Dan biarlah itu tetap kami alami selama kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.